Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Mulyadi Ahmed Official. Kali ini kita membahas sedikit kisah biografi Datuk Sanggul. Datuk Sanggul, demikian masyarakat menyebutnya, adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah Tatakan, Tapin Selatan. Ia hidup sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia berasal dari Palembang. Versi lain mengatakan Aceh atau Hadramaut. Kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya tiba di Tatakan dan berguru dengan Datu Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan, Tapin Selatan, Tapin juga, hingga akhir hayatnya dan makamnya terus diziarahi oleh masyarakat. Atas jasa-jasanya pada masyarakat, namanya dijadikan nama sebuah rumah sakit di Rantau, RSUD Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad. Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa nama dia adalah Ahmad Sirajul Huda. Salah satu riwayat menceritakan hal tersebut karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya di dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan ia sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya lagi menyebutkan gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran dia menyanggul, menunggu binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul, digelung. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, serta keramat yang diberikan Allah kepadanya, membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Salat Jumat. Pada waktu itu, di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta dia. Hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri dia karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Dia bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian dia tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir memulai salat Jumat diikuti jamaah lain. Datu Sanggul hanya melantunkan syair tadi, riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu.
Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh dia mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi salat di Makkah. Kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit. Mari kita cicipi bersama walau sedikit. Demikian kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan. Bersama Datu Kelampayan, Sunting. Dalam riwayat lagi, keramat Datu Sanggul ini pun dibuktikan Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datu Kalampayan ada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, Datu Kalampayan melihat seseorang sembahyang di dekatnya. Dia tertarik untuk mengetahui, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datu Kalampayan yakin bahwa ia bukan orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datu Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi. Ini pasti orang Banjar, ujar Datu Kalampayan kala itu. Lalu, Datu Kalampayan mengulurkan tangannya. Kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datu Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datu Sanggul. Datu Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana? Asal negeri mana dan sudah berapa lama tinggal di Mekah? Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang. Dan aku berasal dari Banjar. Tempat diamku di Banjar. Jelasnya Tatakan. Ujarnya, jauh juga. Kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi. Melalui tempat tinggalku, itu sangat jauh. Jika demikian dengan apa kemari setiap Jumat? Ujar Datu Kalampayan bertanya. Datu Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa. Hanya karena hendak kemari saja. Dan kebetulan Allah SWT memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku sampai ke sini. Terpikir dalam hati Datu Kalampayan tentang kedatangan Datu Sanggul itu. Apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya? Jawaban Datu Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara Tatakan dan Mekah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datu Kalampayan yakin bahwa Datu Sanggul adalah berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datu Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datu Sanggul, kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang. Mungkin sudah mencapai waktu 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah tak pernah kemana-mana. Nah kira-kira musim buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku. Terutama di Martapura sekarang ini musim apa kiranya? Ujar Datu Kalampayan. Datu Sanggul lalu berdiri di depan jendela. Tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. Nah, Datu Kayu Tangi ambil durian dan kuini ini. Ini datang dari Sungkai, kata Datu Sanggul. Buah itu diterima Datu Kalampayan.
dan diperiksa masih ada getah dari tangkai Queenie itu. Sama seperti baru dipetik dari samping rumah. Durian dan Queenie tersebut masak pula. Segera Datuk Kalampayan mengupas dan memakannya. Memang betul durian dan Queenie. Di Mekah kedua buah tersebut tidak ada. Queenie Jawa saja tidak terdapat, kecuali jenis asam-asaman lain. Dan saat Datuk Kalampayan kembali ke Tanah Banjar, ia semakin kaget karena ada buah Queenie dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah Queenie itulah yang dipetikkan Datu Sanggul untuk Datuk Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin sering bertemu di setiap salat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad. Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula kemudian ada satu kitab yang dikenal Kitab Barencong. Yakni, kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datu Kalampayan, dan sebagian lainnya dibawa oleh Datu Sanggul. Datu Sanggul lebih muda wafat, yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad di Tanah Banjar. Berkat keterangan Syekh Muhammad Arsyad lah identitas kealiman dan ketinggian ilmu Datu Sanggul terkuak serta diketahui oleh masyarakat luas, sehingga mereka yang asalnya menganggap Sang Datu sebagai orang yang tidak pernah salat Jumat sehingga tidak layak untuk dimandikan, pada akhirnya berbalik menjadi hormat setelah diberitakan oleh Syekh Muhammad Arsyad sosok Datu Sanggul yang sebenarnya. Menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar. Makam Datu Sanggul ramai diziarahi oleh masyarakat, terlebih apabila hari libur panjang tiba. Para peziarah tidak hanya warga Tapin tetapi juga berasal dari Barikin, hulu Sungai Tengah. Bahkan mobil berpelat KH atau Kalteng dan Kati atau Kaltim pun tampak parkir di halaman kompleks makam tersebut. Menurut penjaga makam Datu Sanggul Rantau, Misrani, sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Pasca Lebaran satu hari, banyak orang menziarahi makam Datu Sanggul. Demikian sedikit kisah biografi dan keramat Datuk Sanggul. Wallahu a'lam bishawab.